Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa qa'idina al-jannata wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila hadrati jami sahabati khulafa'ur rasyidin khususan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati jamil a'immatin mujtahidin Imam bin Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hambal wa ila hadrati jamil awliya'i min al-arabi wal ajami khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati jamil awliya'i tis'atillatina balauddina fi buldatina Indonesia wa husun ila Syekhi wa murabi arwahina Syekh Masud wa Syekh wa uson ila muasis Masjid Manbul Ulum Aji Barangkulon wa karamatihim wa barafatihim saulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Manbaul Ulum Bapak Imam Rusyadi, yang saya hormati Bapak Haji Turki Batur Putih, yang saya hormati Habib Muhammad Al-Hasni, serta jamaah Masjid Manbaul Ulum yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah pada bulan suci ini sampai nanti menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa hulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai hadis ini, saya ingin menjawab pertanyaan kemarin yang saya tanya kepada diri saya dan para jamaah. Nah, kali ini akan saya jawab, yaitu bedanya Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Karena semalam kita sudah melampaui malam ke-27. Jadi kalau Nuzulul Quran itu adalah turunnya ayat Iqra, yaitu surat Al-Alaq 1-5 kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi itu pada tanggal 17 Ramadan yang pertama kali wahyu diturunkan. Dan terus diturunkan itu tidak mesti bulan Ramadan saja. Ya, jadi misalkan Haji Wada, nah itu kan wahyu terakhir gitu ya, Al-Maidah. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh segeluntung nih ya. Nah, itu waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah memberi gambaran dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi
taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Jadi apabila kita mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada tanggal ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti masih ada satu lagi kesempatan, yaitu malam ke-29. Nanti malam Kamis. Karena hari Kamisnya akan ada sidang isbat untuk menentukan Idul Fitrinya mau hari Jumat atau Sabtu. Kalau hari Jumat itu berarti kita puasanya 29 hari. Tapi kalau hari Sabtu kita genap 30 hari. Kita ikut pemerintah saja. Yang sudah menentukan itu Muhammadiyah hari Jumat. Karena mereka mengawali puasanya. Jadi 30 hari. Sama Aboge. Aboge juga sepertinya hari Sabtu. Kalau pemerintah belum ya, karena harus sidang isbat dulu. Nah, hadis yang saya bacakan tadi, bahwa pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibuka. Di sini jamak pintu-pintu. Berarti ada banyak. Ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah Ar-Royan. Ini adalah pintu untuk yang gemar berpuasa. Yang senang puasa nanti insya Allah masuk pintu Ar-Royan. Selain itu ya masih banyak, ada 8 ya. Ada pintu yang namanya Babul Walid. Itu pintu khusus untuk yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada pintu khusus untuk orang dermawan, yaitu namanya pintu As-Sodakoh. Ada pintu yang khusus untuk orang yang ahli zikir, asikir, dan sebagainya. Ada 8. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang sering muncul pertanyaan. Mengapa kalau setan dibelenggu, tapi masih banyak manusia yang berbuat dosa pada bulan suci ini? Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit berkenalan dengan setan. Ya. Pun kenal dereng Pak Bu kali setan, napa pun akrab nggih. Jadi mau usah kenalan pun akrab nggih. Nenek moyang setan itu namanya iblis. Iblis itu julukan. Nama aslinya Azazil. Jadi dulu Azazil sebelum dikasih gelar iblis, iblis itu kan julukan, nggih. Artinya yang terputus, terputus dari rahmat Allah. Jadi Azazil itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Dia beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Saking khusyuknya beribadah, dapat julukan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dapat juga julukan Hosinatul Jannah. Kemudian As-Sajid yang bersujud dan sebagainya. Pada suatu ketika Azazil ini diberi kesempatan oleh Allah untuk turun ke bumi selama 1.500 tahun. Di bumi Azazil ini melihat sesosok makhluk yang bernama Banul Jan. Banul Jan ini makhluk yang suka berbuat kerusakan, tumpah darah dan seterusnya. Jadi ketika Azazil kembali ke langit, Allah itu sedang melantik, ya, melantik makhluk yang namanya Adam, kakek kita. Nah, Azazil mengira Adam ini adalah Banu Jan, padahal beda. Adam ini kalau di Quran itu kan ayatnya Jailun, dilantik ya, bukan diciptakan. Jadi kalau dilantik kan berarti sudah ada. Tapi dia bukan Banu Jan. Jadi iblis itu salah sangka, dikira Adam itu Banu Jan, sehingga ketika disuruh sujud tidak mau, karena yang dia lihat adalah sesosok makhluk yang suka berbuat kerusakan. Akhirnya pada saat itu Allah
menyuruh Azazil sujud tapi tidak mau karena merasa lebih baik dari Adam. Nah, itu sedikit ya apa namanya eh, kenalan kali setan ya. Kemudian anak turun Banu Jan sebenarnya masih ada sampai sekarang ini. Jadi yang suka berbuat kerusakan itu kan di negara-negara Eropa, kemudian Israel itu ya yang apa namanya sampai sekarang perang lawan Iran. Nah, ini juga banyak yang tanya, ini dampaknya apa terhadap Indonesia? Ya, kalau secara fisik nggak ada ya, paling secara ekonomi saja, karena akan berpengaruh pada harga minyak. Karena perang itu kan sebenarnya berebut minyak gitu. Jadi kalau di Indonesia, ya dampaknya terhadap ekonomi Indonesia yang mungkin nanti harga-harga naik kalau perang terus. Kemarin dolar saja sudah 17.000 rupiah per satu dolarnya, lebih tinggi daripada tahun 98 waktu krisis moneter. Tapi kita tidak usah khawatir, karena saya masih ingat tahun lalu itu menjelaskan tentang rizki ya. Jadi ada 4 jenis rizki, rizki mamluk, rizki matmun, rizki maksum, dan rizki mau'ud. Sudah dijamin ya. Nah, kalau tadi yang anak turun Banujan tadi mau ke Indonesia, sudah nggak ada yang dicari juga. Jadi nggak usah khawatir kita kena bom, kena peluru kendali dan sebagainya. Karena kekayaan Indonesia itu sebenarnya sudah ditimbun, sudah disembunyikan waktu itu oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1399 1396 sampai 1400 Hijriah atau 1478 Masehi. Selama 4 tahun itu Sunan Kalijaga dengan para santrinya, waktu itu masih muda, Sunan Kalijaga itu bergotong royong untuk mengubur aset-aset berharga di Indonesia karena tahu akan ada anak turun Banujan tadi datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Eropa itu Portugal, untuk mencari rempah-rempah niatnya. Tapi sebenarnya ada niat tersembunyi untuk mencari aset atau kekayaan ilmu dari Indonesia, sehingga orang zaman dulu itu tahu bakal datang, sebelum datang akhirnya disembunyikan dulu biar kita nggak dicuri ilmu kita. Maka tahun itu kalau di sejarah sering disebut dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Nah, itu. Tapi kita fokus saja untuk pagi hari ini ngaji tauhid saja, keyakinan agar apa tidak khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Dengan melihat dari surat An-Nas ayat 1 sampai 3 yang sering kita baca kalau sholat dewekan kan biasanya surat yang menjadi idola surat yang pendek nggih. Kul niku nggih. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sing cepet nek dewekan nggih. Di surat An-Nas itu kan 3 ayat pertama kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu kan urut. Yang pertama adalah Robbin Nas. Itu mengajarkan kita tentang tauhid rububiyah, Robbin Nas. Kemudian meningkat kepada Malikin Nas, tauhid mulukiyah. Yang ketiga adalah Ilahin Nas. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kenapa urut? Ini adalah pelajaran bagi kita selaku pemimpin. Karena kan kita diturunkan tadi oleh Allah Nabi Adam sebagai khalifah. Khalifah itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Panujan tadi. Gitu ya. Pertama, Robinas itu kan kasih sayang. Jadi selaku pemimpin atau selaku orang tua kepada anak, itu mengajarkan yang pertama adalah kasih sayang dulu. Kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, malikin nas. Baru ketika sudah diberikan kasih sayang, ternyata masih ngeyel, beler, akhirnya disuruh untuk sedikit keras, yaitu dengan cara misalkan kalau orang tua ya bilang aku ke bapakmu, atau seorang pemimpin aku ke bosmu. Nah,
agar dia takut. Ternyata masih ngeyel juga, masih beler juga terakhir, yaitu ilahin nas, sesembahan. Jadi wis domongi aku kue bapakmu, aku kue bosmu, masih beler. Akhirnya yang terakhir puncaknya adalah misalkan ya, saya itu yang apa namanya membesarkanmu dari kecil sampai besar. Kalau bosnya saya itu yang menggaji kamu. Nah, itu adalah eh, kalau kita belajar mengenai tauhid tadi. Nah, ketika kita belajar tauhid, Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuk itu bisa berupa jalan. Jalan juga ada tiga ya. Jalan sabilillah, sabil itu kan jalan. Ada juga torikoh. Torikoh juga artinya jalan. Ada juga sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Nah, semua jalan ini pasti ada halangannya. Nah, halangan ini yang paling berat adalah berupa godaan atau bisikan setan. Jadi kita tadi sudah kenalan dengan makhluk bernama setan. Sekarang kita pelajari bagaimana cara setan menggoda manusia. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Abidin. Ini saya baca kitabnya, tapi saya baca artinya saja karena mau kesuwen kalau baca Arabnya. Kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali ini ada bab yang menjelaskan tentang 7 godaan atau bisikan setan kepada manusia yang akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, godaannya adalah menyuruh kita manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contoh maksiat. Maksiat itu kan artinya sengaja berbuat salah. Yang terang-terangan, misalkan judi, minum alkohol, itu adalah godaan setan yang paling bawah. Jadi kalau kita melihat orang maksiat kayak gitu tadi, main judi lah, main apa, minum alkohol, ya padeh, tapi jangan terlalu, karena itu masih di tingkatan yang paling rendah itu godaannya. Meningkat godaan yang kedua adalah menyuruh tidak taat perintah Allah. Kalau tadi iblis membisiki ukfur, kafirlah. Maksudnya suruh untuk berbuat yang dilarang Allah. Yang kedua, menyuruh kita untuk tidak melakukan perintah Allah. Contohnya adalah sholat. Misalkan tadi yang pertama sudah berhasil lewat kita tidak berbuat maksiat. Tapi godaan yang kedua, kita akan digoda untuk tidak sholat. Jadi tidak sholat ini sebenarnya dosanya lebih besar daripada maksiat tadi itu. Kemudian yang ketiga, lebih naik lagi adalah menyuruh kita untuk tergesa-gesa melakukan sesuatu. Jadi tergesa-gesa itu kan kalau kata hadis Nabi itu adalah minas seton, dari setan. Kecuali 5 hal ya yang boleh tergesa-gesa. Selain itu nggak boleh tergesa-gesa. Karena itu adalah bisikan setan. 5 hal yang boleh tergesa-gesa adalah tobat setelah berbuat dosa, nyaur utang, memakamkan jenazah. Itu harus segera mungkin itu. Menikahkan anak perempuan. Nah, ini bapak-bapak yang punya anak perempuan kalau sudah anak perempuannya balik itu harus segera dinikahkan. Ini yang boleh tergesa-gesa. Yang terakhir adalah memberi makan tamu. Ini juga kadang-kadang sudah hilang budaya ini ya. Karena perintahnya adalah memberi makan, nah, bukan memberi minum. Beda makan sama minum ya. Jadi kalau ada tamu harus segera mungkin menyiapkan makan gitu. Godaan yang keempat adalah menyuruh menunda amal kebaikan. Jadi kalau yang tadi akan menggoda kita untuk cepat-cepat melakukan sesuatu itu apa namanya menjadikan kita tidak tenang. Kalau tergesa-gesa itu kan tidak sempurna hasilnya pasti. Kalau yang keempat itu akan menunda amal kebaikan. Jadi setan akan menggoda kita agar
aja sikil lah esinomike mengko bae ibadah itu urusannya orang tua. Kowe esinomike ibadah mengko. Nah, itu godaan setan yang keempat itu. Yang kelima adalah menyuruh mengharapkan pujian dari orang lain. Toria, pamer. Jadi setan akan membisiki sia-sia ibadahmu kalau tidak ada yang memuji. Nah, kalau tidak ada orang lain yang memuji. Itu sudah tingkatan yang kelima ini godaannya. Nah, ini kita bisa analisis masing-masing godaan setannya sudah tingkat mana ini. Yang keenam, nah ini yang paling sering jatuh itu di sini, yang keenam. Jadi setelah kita berhasil ikhlas ketika beribadah, tidak mengharapkan pujian oleh orang lain, yang keenam ini, karena sudah merasa ikhlas, akhirnya dia menganggap, ini dibisiki iblis, kamu itu sudah ikhlas. Berarti kamu adalah pilihan Allah. Kamu adalah kekasih Allah. Jadi iblis menggoda kita untuk bangga atau ujub terhadap diri kita sendiri. Kamu itu wali loh. Wah, ini godaannya keenam. Banyak yang gagal di sini. Karena biasanya akan diberi keistimewaan oleh Allah, misalkan doanya manjur, tidak hanya untuk diri sendiri, bisa mendoakan orang lain. Akhirnya bangga, wah saya itu lebih baik dari yang lain. Doa saya manjur. Atau bisa membaca hati orang lain. Saya bisa membaca hati orang gitu ya. Berarti saya ini diberi kelebihan oleh Allah. Justru itu adalah fitnah yang luar biasa. Bisikan yang keenam. Iblis akan membisiki kita untuk berbuat ujub, kagum kepada diri sendiri. Ini banyak yang gagal di sini. Nah, yang terakhir, nomor 7, ini adalah senjata pamungkas iblis. Ya. Ketika yang 1 sampai 6 tadi sudah lewat. Ya. Jadi dibisiki kamu itu adalah wali, akhirnya dia berhasil menolak, enggak lah, saya masih banyak kekurangan lah, masa orang kaya saya wali Allah, enggak mungkin. Nah itu berhasil lewat. Maka yang ketujuh, pamungkasnya, bisikan atau godaan iblis tadi adalah menyuruh kita untuk mengembalikan semua itu kepada takdir Allah. Maksudnya gini, percuma kamu ibadah, ujung-ujungnya nanti kalau kamu takdirnya masuk neraka, ya kamu tetap masuk neraka. Itu godaan yang terakhir. Pol-polan nih iblis sudah hampir putus asa. Cobaannya adalah kepada kita membisiki agar nggak ngapa ibadah kesel-kesel. Konek nang lau mahfud ditulisnya kamu masuk neraka, ya kamu masuk neraka. Wis urusan ibadah. Akhirnya membuat kita malas. Nah itu pamungkasnya itu. Nah kita sudah sampai mana? Apakah sudah sampai ke situ? Atau masih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 tadi ya. Jadi ada 7 tadi yang saya jelaskan berdasarkan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Besok masih ada satu lagi hari ke-28 nggih, kuliah subuh, jadi belum libur nggih. Bapak Ibu, liburnya itu tanggal 29 Hijriah, berarti hari Kamis. Besok kan Rabu, masih ada satu kali lagi. Jadi Bapak Ibu besok tetap kuliah subuh. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.